nanti kita akan pilih pertanyaannya untuk kita didiskusikan. Mudah-mudahan bisa kejawab semua pertanyaannya nih. Nah, tadi tuh ada satu poin yang saya ambil dari presentasinya Pak Chandra. Pemerintah gagal mengakomodasi kebebasan beragama. Waduh. Nah, untuk itu sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Engkus Ruswana. Beliau adalah Ketua Presidium 1 Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Pusat. Jadi karena saya sedikit kepo, banyak kepo sih, maklum ya, masih muda. Jadi saya googling nih, Pak Engkus ini siapa sih? Yang keluar adalah pejuang hak penghayat kepercayaan. Wah, jadi semangat juangnya luar biasa dan kita harus mencontoh beliau. Dan saat ini kita sama-sama dengarkan pemaparan dari beliau. Silahkan Pak Engkus. Terima kasih Ibu Moderator. Terlebih dahulu saya mengucapkan salam hormat buat Pak Chandra dan Ibu Musdah Mulia. Juga salam untuk seluruh peserta webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah dipercaya untuk ikut serta di dalam acara webinar ini. Mungkin tolong saya dibantu untuk share screen-nya. Jadi sesuai dengan apa yang diminta, topik yang akan dibawakan adalah soal keberagaman dan agama untuk perdamaian dari sisi perspektif penghayat kepercayaan. Jadi kalau kita bicara keberagaman dan juga perdamaian, tentu sebetulnya itu tidak lepas dari hakikat hidup dan kehidupan. Sebetulnya itu bisa dikaji dari situ. Lanjut ke screen kedua. Jadi keberagaman dan perbedaan dalam kebersamaan atau dalam ketunggalan itu sebetulnya dari kacamata penghayat itu merupakan kasunyataan. Kasunyataan itu adalah satu kenyataan. Satu kenyataan hakikat hidup dan kehidupan yang tentu itu atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak sulit bagi Tuhan untuk menyeragamkan. Tentu Tuhan punya maksud-maksud tertentu. Kenapa di dunia atau seluruh makhluk ini sangat beragam. Di alam semesta ini sangat beragam. Namun hakikatnya itu ada dalam satu kesatuan. Satu sistem. Juga sumbernya sama. Nah, kita lihat perbedaan, keberagaman di alam dan lingkungan. Dari alam lingkungan ini adalah tempat untuk hidup semua makhluk. Juga sebetulnya alam dan lingkungan ini adalah sumber ilmu dari semua manusia. Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun itu belajar dari alam. Tumbuh-tumbuhan pun saya kira juga akan belajar dari alam, cuma kita saja yang nggak memahaminya. Nah, jadi segala sumber pengetahuan itu sebetulnya ada di dalam alam dan lingkungan. Itu sangat berbeda-beda. Alam diciptakan sangat beragam. Ada yang daerah, misalnya dari sisi iklim, ada yang punya iklim dingin, ada yang iklim subtropis, ada yang iklimnya tropis. Nah, itu juga tentu ada maksud dari Tuhan untuk menciptakan keberagaman ini. Juga morfologinya, geologinya, macam-macam. Dan kemudian dari alam yang berbeda, kemudian juga karakter penghuninya juga berbeda. Baik dari kita bicara soal manusia saja, karakter manusia kan berbeda-beda. Karena karakter itu pada dasarnya sebetulnya dibentuk juga oleh alam. Kita lihat misalnya masyarakat atau bangsa yang diciptakan di daerah yang beriklim 4 musim misalnya, mereka punya karakter perencanaan yang bagus. Karena kalau tanpa ada perencanaan bagi mereka di saat musim dingin, mereka akan kehabisan pangan. Mereka akan bisa mati. Nah, belajar dari alam itu mereka merencanakan dalam kehidupannya. Nah, berbeda dengan alam yang misalnya di daerah yang tropis, yang sepanjang tahun ada kehidupan, sepanjang tahun itu alam bisa dihuni dengan bebas. Itu biasanya tidak punya sistem perencanaan yang baik. Dan juga biasanya
Ya hidup karena hari ini kerja untuk makan hari ini itu bisa dilakukan, tapi di daerah subtropis atau daerah iklim dingin itu kan nggak mungkin seperti itu. Nah itu bahwa karakter juga berbeda-beda karena alam juga berbeda-beda. Kemudian keyakinan, agama itu beda-beda, etnik juga berbeda, budaya berbeda, iptek juga berbeda. Iptek juga berasal dari tadi sumber ilmu tadi. Kita terciptanya listrik, terciptanya mesin uap, terciptanya kapal terbang, macam-macam teknologi itu semua para penemunya itu belajar dari alam. Nah, kemudian hal yang kedua adalah soal ketunggalan. Nah, ketunggalan ini sebetulnya bisa dikaji dengan melalui pendekatan kalau yang dikenal di masyarakat penghayat itu adalah sangkan paraning dumadi. Atau di istilah Sunda ada lagi istilah nyungsi diri, nyuai badan, angelo paesan tunggal. Nah, ini sebetulnya manusia itu kan secara naluri dia akan mencari sebetulnya siapa dirinya dan apa dari mana dan mau kemana kita hidup. Nah, ini kalau diibaratkan di dalam sisi manajemen ada 4W, 1H gitu. What, who, where, when, dan how. Gitu. Nah, ini sebenarnya sama sebetulnya ini dengan nyungsi diri atau sangkan baraning dumadi. Jadi kita manusia terdiri apa saja yang ada dalam diri kita ternyata ada lahir, ada batin, ada ingsun atau ada si aku. Gitu. Kemudian dari sisi lahir atau raga, dari mana datangnya raga? Gitu. Nah itu kajian-kajian itu melahirkan akhirnya pemahaman bahwa sebetulnya kalau tadi Pak Chandra mengatakan bahwa semua manusia itu sama berasal dari Tuhan. Ya, bagi kami bukan hanya manusia sebetulnya berasal dari sumber yang sama. Manusia, hewan, tumbuhan itu sebetulnya kalau dikaji mendalam, unsur pembentuknya itu sama. Unsur hidupnya juga sama berasal dari Tuhan. Kita lihat misalnya manusia. Manusia bernapas, keluar masuk, saripatinya menjadi raga. Minum air, keluar masuk, keluar, keluar. Ada saripati yang jadi raga. Kemudian makanan berasal dari saripati bumi, kemudian dimakan, ada yang dikeluarkan, dimakan keluar jadi tubuh diri raga ini. Kemudian sinar matahari atau panasnya api yang mematangkan masakan-masakan, berarti ada saripati api yang masuk ke dalam tubuh kita dan kita pun mengeluarkan, tubuh kita pun mengeluarkan sisa-sisa panas. Itulah yang membentuk raga. Berarti apa yang dikenal di istilah penghayat adalah sedulur papat. Jadi api, air, angin, dan bumi itu adalah unsur pembentuk raga. Kemudian dikaji lagi lebih dalam. Nah, itu kan raga. Kemudian soal batin, dari mana? Hidup ini dari mana? Ya, ternyata hari kajian-kajian menghasilkan, oh, hidup berarti dari yang maha hidup. Karena hidup itu bukan milik aku, gitu. Bukan milik si aku. Berarti ada dari sumber yang Tuhan juga. Terus aku atau ingsunnya itu berasal dari Tuhan. Itu pemahaman. Kemudian dikaji soal hewan. Apakah hewan unsur pembentuknya tidak sama? Sama, hewan juga bernapas, hewan juga minum, hewan juga makan makanan yang berasal dari sumber bumi. Kemudian hewan juga kena sinar matahari. Nah, berarti sumbernya sama sebetulnya, 4 unsur juga. Kemudian ke pepohonan, sama, pepohonan juga dia bernapas, dia perlu air, dia perlu bumi, dia juga perlu sinar matahari. Nah, berarti sebetulnya seluruh makhluk hidup itu berasal dari sumber yang sama. Dan pada waktu meninggal atau pada waktu mati untuk hewan dan tumbuhan, kan kembali ke sumbernya masing-masing. Termasuk hidupnya pasti kembali kepada yang maha hidup. Itu kajian dari hasil nyungsi diri atau sangkan paraning dumadi. Berarti itu yang kemudian melahirkan saling harga menghargai sesama hidup. Itu banyak tata cara, ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara yang pada dasarnya itu sebetulnya mengejawantakan atau memanifestasikan penghargaan dan saling menghormati pada sesama hidup. Bukan menyembah pohon, bukan menyembah batu, bukan menyembah tanah. Jadi itu sebetulnya yang salah satu kajian dari ketunggalan. Karena merasa berasal dari sumber yang sama dan akan kembali kepada sumber yang sama lagi.
Nah, adapun perbedaan itu adalah dimaksudkan untuk saling melengkapi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup. Karena perbedaan itu juga yang beda itu adalah tugas hidupnya. Nah, apa tugas hidupnya dan apa tujuan hidup kita di lembar berikut. Nah, jadi tujuan hidup di lembar berikutnya, tujuan hidup ini dari kacamata penghayat adalah mencapai kesempurnaan hidup. Itu dari tujuan hidup manusia. Kemudian kerukunan hidup dan kedamaian itu merupakan tujuan dan cita-cita bersama umat manusia di dunia. Dan untuk mencapai tujuan hidup ini tentu punya tugas hidup. Nah, di tugas hidup ini di dalam sistem kepercayaan dikenal dengan apa yang disebut memayu haining bawana, buwana, atau dalam Sunda kuno dikenal istilah ngertakeun bumi lamba, yang artinya adalah mengupayakan kesejahteraan dan keselamatan dunia beserta pengisinya. Dan ini saya kira sama dengan apa yang disebut di Islam. Tujuan Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Kurang lebih sama, hanya berbeda pengucapan bahasanya saja, tapi artinya adalah tugas hidup manusia itu. Jadi mensejahterakan seluruh dunia, alam dunia dan pengisinya. Nah, oleh karena itu maka di dalam Sunda ada untuk sesama harus ada silih asih, silih asuh, silih asah, saling tolong menolong, bergotong royong dan saling selamat menyelamatkan, itu salah satu tugas hidup kita di dunia. Itu yang saya kira hasil dari kajian tadi Sangkan Paraminggu Madi ini. Lanjut soal kerukunan dan kedamaian. Saya kira di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang normal gitu ya, yang tidak menginginkan adanya kerukunan dan kedamaian. Kedamaian itu menjadi tujuan sosial dalam kehidupan manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak menginginkan kedamaian, itu perlu diperiksa itu kesehatan jiwanya. Namun dalam kenyataan ini kok bisa banyak bertentangan. Tapi ada pengaruh-pengaruh pola pikir dan kejiwaan, sebetulnya itu bisa dianggap juga persoalan kejiwaan, yang membuat pemahamannya itu bagaikan kacamata kuda, merasa dirinya paling bagus, benar, yang lain dianggap salah, dan kemudian itu sebenarnya bertentangan dengan jiwanya. Di jiwanya ingin damai, ingin rukun, kok dalam praktek mereka akhirnya banyak melakukan hal-hal yang bertentangan. Nah, tapi yang normal, sewajarnya, jangankan manusia, sebetulnya hewan saja ingin damai. Nah, kemudian soal keragaman dan perbedaan sebetulnya adalah satu potensi kebersamaan, bukan sumber perpecahan. Karena dari keragaman dan perbedaan ini sebetulnya ini untuk saling mengisi kekurangan-kekurangannya. Dan keberagaman dan perbedaan dalam kebersamaan juga itu sudah dikenal oleh leluhur kita sebagai sesanti yang diterapkan dalam kehidupan yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, soal Bhinneka Tunggal Ika, soal kerukunan dan kedamaian itu kita bisa belajar terhadap alam. Kita lihat misalnya di alam saja misalnya. Alam kan berbeda-beda. Ada langit, ada bumi, ada benda-benda langit, ada pepohonan, ada hewan, segala macam. Nah, kita lihat di alam saja, misalnya antara matahari, dia bergerak dari ada gelap, ada terang gitu ya, karena pengaruh perputaran bumi terhadap matahari misalnya. Kemudian juga ada bulan, ada bintang gitu, yang semuanya itu harmoni kalau diresapi. Kemudian lihat kerjasama 4 unsur alam tadi yang jadi sumber atau unsur pembentuk ragam manusia, misalnya betapa harmoninya kerjasama, misalnya air dari laut, dari sungai, dari danau, kemudian disinari oleh matahari, di mana matahari adalah sumber api, kemudian terjadi penguapan, kemudian penguapan ditiup oleh angin sehingga makin atas, makin terkumpul, menjadi berat, kemudian
turun hujan. Hujan membasahi bumi, bumi menjadi subur, kemudian sehingga menyuburkan tanaman-tanaman dan digunakan itu untuk kebutuhan manusia dan makhluk lainnya yang ada di bumi. Itu kerjasama 4 unsur saja itu memperlihatkan betapa harmoninya itu perbedaan yang dalam kebersamaan. Kemudian kita belajar terhadap makhluk hidup lainnya, misalnya kita dalam satu, taruhlah di hutan gitu ya. Di hutan itu tidak semuanya pohon besar. Di hutan itu ada pohon yang sangat besar, ada yang pohon yang sedang, ada yang kecil, ada ini sampai ke rumput-rumputan. Kemudian ada sampai ke rotan. Nah, semua mereka hidup kerjasama. Mereka punya karakter beda-beda, punya bentuk fisik yang berbeda, punya sifat yang berbeda, tapi di alam hutan itu mereka bekerja sama. Nah, hutan ini akhirnya juga berpengaruh terhadap proses udara, misalnya proses penyaringan udara, sehingga memberikan oksigen yang baik, kemudian itu bermanfaat bagi makhluk yang lainnya dan memberi kehidupan bagi penghuni hutan. Nah, itu kemudian lihat di kebun, misalnya di kebun kita nanam pohon pisang, pohon singkong, pohon mangga misalnya, kelapa, dan mereka hidup bersama, tidak saling mengalahkan. Jadi itu bisa dengan berbeda, mereka bisa rukun. Masa manusia tidak bisa rukun? Nah, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat juga kita sebetulnya kalau belajar misalnya keahlian masyarakat berbeda-beda. Ada tukang yang kemampuannya tukang jahit, kemampuannya tukang masak, kemampuannya tukang tani. Itu semua berbeda-beda kan sebetulnya saling mengisi. Karena tukang jahit tentu butuh petani untuk makannya gitu ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan sebetulnya yang saling mengisi. Kemudian yang paling dekat untuk belajar tentang keragaman dalam ketunggalan itu dalam diri kita sendiri. Kita dalam diri kita itu kita punya kaki, punya tangan, punya mulut, punya telinga, punya mata, punya hidung. Nah, semua bentuknya berbeda-beda. Semua keinginannya juga berbeda-beda. Keinginan telinga dengan keinginan hidung berbeda. Keinginan hidung dengan keinginan mulut berbeda. Kaki juga dan tangan berbeda fungsi dan keinginannya. Tapi mereka bekerja sama di dalam tubuh ini dengan ketunggalan si ingsun yang mengatur atau menyatukannya. Jadi misalnya kaki misalnya kaki tersandung gitu, semua kan membantu, tangan ikut membantu, mata ikut membantu, mencari obat, mencari. Nah, itu sebetulnya kerjasama dalam keberagaman dalam ketunggalan. Nah, itu contoh-contoh sebetulnya yang dalam kehidupan yang sederhana kita bisa belajar. Lanjut ke berikutnya. Kemudian kalau kita membaca maksud Tuhan, misalnya kita di alam Indonesia ya, kita sebetulnya sebagai bangsa harusnya banyak bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang dilahirkan di tanah air yang sangat kaya raya ini. Bahkan ada istilah Pasundan, pengertian yang bisa Sunda besar dan Sunda kecil, artinya Nusantara, diciptakan waktu Tuhan tersenyum. Karena saking kayanya, saking indahnya, dan saking beragamnya kekayaan Indonesia ini. Dan ini sebetulnya sangat potensial untuk menjadi negara besar sebetulnya Nusantara. Kita contoh alam lingkungannya misalnya dari sisi geografi. Dari geografi kita punya lahan, dataran, punya pegunungan, punya pantai. Dari topografi saja ada yang hampir di dataran yang rendah, kemudian ada dataran tinggi, kemudian juga dari sisi ini ada pulau kecil, ada yang pulau sedang, ada yang pulau sangat besar, itu sangat berbeda-beda. Kemudian dari sisi iklim, iklimnya ada yang dingin, ada yang sedang-sedang saja, dan ada juga yang panas. Dari
apa namanya, karakter-karakter fisik itu kan juga berpengaruh terhadap jenis tanaman yang bisa ditanam, yang bisa diproduksi, itu pengaruh dari perbedaan-perbedaan. Kemudian dari sisi astronominya, kita berada di daerah tropis di mana kekayaan alam sangat lengkap, sehingga kita sebetulnya sudah memiliki sistem kalender, sistem penanggalan sejak zaman kuno. Nah, karena kita berada di alam yang sangat lengkap. Nah, kemudian sumber alam apapun ada di kita, dari minyak, emas, perak, segala macam ada yang diperlukan untuk hidup dan kehidupan. Jadi sebetulnya dari alam lingkungan saja kita sudah punya cukup potensi untuk hidup, survive, dan juga menjadi negara atau bangsa yang besar. Kemudian dari karakter dasar manusia Indonesia yang tadi saya sampaikan dibentuk oleh alam, punya karakter yang sangat ramah, welcome. Kita dalam cerita sejarah tidak pernah ada tercatat bangsa yang datang ke Nusantara diusir atau dihalangi atau bahkan dibunuh oleh penduduk asli, tidak ada. Umumnya yang datang disambut dengan baik, termasuk juga sistem keyakinan. Agama-agama yang masuk ke Nusantara dalam cerita tidak ada dihalangi oleh kalangan penganut agama leluhur atau agama setempat. Bahkan dirangkul, perbedaan yang ada diharmonikan, disintesakan, inkulturasikan supaya terjadi harmoni. Karena karakter bangsa Indonesia yang dibentuk oleh alam yang subur ini tidak punya karakter untuk berkonflik. Karakter dasarnya adalah karakter harmoni, mengupayakan setiap perbedaan dengan keharmonian. Nah, kemudian religiositas dan spiritualitas atau keyakinan juga kita berbeda-beda, tapi dari zaman dulu antara orang Kaharingan, misalnya orang di Sulawesi ada macam-macam agama, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat juga banyak macam agama. Tidak pernah ada cerita peperangan atau konflik agama. Hidup dari dulu sudah terjadi perjumpaan-perjumpaan antara ras, antara etnis. Terjadi kehidupan bersama. Nah, tapi tidak pernah terjadi konflik karena itu tadi karakter dasar bangsa Indonesia itu karakter harmoni, tidak punya karakter konflik dan merasa benar sendiri. Etnik kita berbeda-beda, budaya kita berbeda-beda, bahkan dari sisi betapa kayanya misalnya dari budaya kuliner saja kita udah terkaya di dunia, macam-macam. Kemudian iptek, ya, pengetahuan tradisional kita, kearifan lokal kita, keahlian bangsa kita, ada yang ahli bangunan, ada yang ahli tani, ada yang ahli anyaman, segala macam keahlian juga ada di kita. Dan itu sebetulnya sangat lengkap, ya, kekayaan bangsa kita sebetulnya, dan cukup untuk memenuhi persyaratan menjadi bangsa yang besar, yang rukun dan damai. Nah, adapun lembar berikut, fungsi dan kedudukan agama, saya kira agama itu kan fungsinya adalah sebagai jalan atau tuntunan untuk menuju kesempurnaan hidup. Karena secara hakikatnya manusia ini kan hanya sementara hidup di dunia ini. Dan tentu ada tugas untuk menyempurnakan kehidupan kita karena waktu kita lahir ke dunia dalam keadaan suci, tentu pulang atau selesai kita tugas hidup di dunia ini harusnya juga dalam kesempurnaan kembali. Nah, oleh karena itu fungsi agama ini sebetulnya untuk menuntun itu, menuju kepada kesempurnaan hidup. Tolong di lembar berikut itu, di screen berikut. Kemudian juga fungsi agama, sebelum ini, Mbak, fungsi agama adalah juga menuntun menuju Tuhan yang satu. Walaupun sebutannya berbeda-beda, kemudian konsepsinya tentang Tuhan itu berbeda-beda,
kemudian keinginan Tuhan atau perintah Tuhannya berbeda-beda menurut tanggapan setiap agama. Namun hakikatnya Tuhan itu satu. Dan semua tuntunan agama juga mengajarkan pada sikap hidup atau menuntun manusia untuk bersikap hidup yang lebih arif dan bijaksana, lebih toleran dan lebih terbuka. Nah, untuk itu maka saling pengertian di antara pemeluk agama, baik tentang konsep ketuhanan maupun konsep yang lainnya tadi, tentu banyak membantu kerukunan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Jadi itu kuncinya adalah saling pengertian di antara pemeluk agama. Nah, bila kerukunan ini tercapai, maka kedamaian sebagai tujuan sosial yang ingin dicapai tentu akan terwujud. Itu sebetulnya fungsi agama. Jadi kalau ada agama yang tidak mengajarkan, mengarahkan seperti ini, itu ya bukan yang baik. Dan saya, sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada agama yang menuntun pada yang bertentangan dengan nilai-nilai ini. Adapun terjadi perbedaan ataupun penyimpangan itu karena salah dalam menafsirkan agamanya. Karena kadang-kadang di tuntunan ajaran agama ada yang seolah-olah kontradiktif. Nah, itu sebetulnya yang harus dikaji lebih dalam. Kenapa ada kontradiktif? Mungkin karena ada yang sifatnya universal, ada yang sifatnya situasional, yang tentu memerlukan penafsiran yang bijak. Jadi saya kira itu ya, jadi fungsi dari agama. Dan kembali ke soal Indonesia, kita punya potensi yang besar. Keberagaman etnik dan religi menjadi tantangan besar dalam membangun kebersamaan atau persatuan suatu bangsa. Kemudian sejarah mencatat leluhur bangsa ini mampu mengatasi kendala perbedaan dan berhasil membangun potensi keberagaman menjadi kekuatan sehingga mencapai kemajuan dan kebesaran. Kita mencatat dalam sejarah masa lalu pernah mencapai masa-masa keemasan yang tercatat masa Sriwijaya, masa Majapahit, kemudian jauh sebelumnya juga katanya menurut ini yang masih dalam perdebatan, bangsa kita juga bangsa yang pernah mencapai keemasan di masa jauh sebelum zaman kuno, yaitu masa Lemuria atau masa dunia Atlantis gitu. Kerajaan Atlantis itu mencapai masa kebesaran keemasan juga itu, tapi itu masih perdebatan. Tapi yang tercatat dari sejarah adalah Sriwijaya dan Majapahit. Bahkan di Mataram kuno juga sebetulnya sudah mencapai kebesaran karena sudah mempengaruhi wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian semangat dan jiwa kebersamaan serta toleransi itu mampu mengatasi segala perbedaan dan bertentangan mengatasi segala perbedaan maupun pertentangan, sehingga bangsa kita bisa merdeka. Itu yang kasus peristiwa kemerdekaan RI itu adalah peristiwa itu. Jadi sudah bisa mengatasi, kita tahu waktu di BPUPKI misalnya terjadi perdebatan antara dalam rangka meletakkan dasar bernegara, ini terjadi pertentangan antara kalangan agama dengan kalangan nasionalis, tapi akhirnya dengan jiwa yang besar mengatasi segala perbedaan, akhirnya tercapai kesepakatan, maka lahirlah Indonesia ini. Dan untuk lingkup yang lebih kecil sebetulnya di setiap etnis di bangsa kita itu mempunyai dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka mengatasi konflik. Kita lihat misalnya dulu kasus yang terjadi di Maluku, proses perdamaian kan melalui nilai kearifan. Karena dulu ada istilah pelagandong. Itu yang mengatasi perbedaan, mengatasi konflik di sana. Nilai-nilai itu yang berlaku. Kemudian di Papua kita misalnya ada adat bakar batu. Itu juga satu kearifan, contoh satu kearifan untuk mengatasi konflik atau perbedaan. Jadi Pancasila
dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang digali dari Bumi Pertiwi ini menjadi konsensus nasional sebagai dasar fondasi negara RI. Itu diangkat dan diambil dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini. Jadi para founding father dan founding mother kita dengan bijak mengolah nilai-nilai kearifan ini menjadi satu ramuan yang pas untuk bangsa Indonesia. Sehingga konsensus Pancasila itu dapat melampaui perbedaan agama dan etnis dalam masyarakat bangsa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik keberagaman dan agama untuk perdamaian. Itu saya kira. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, ada beberapa poin nih yang saya suka banget dari sharing Pak Engkus. Yang pertama, kita itu harus bisa membaca makna Tuhan, gitu. Dan dari situlah kita akan bisa bersyukur sebenarnya. Apalagi Indonesia ini sangat kaya sekali, dan kekayaan ini merupakan potensi besar yang pastinya bisa menjadikan kita suatu negara yang besar jika kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Makanya sudah tugas kita lah sebagai pemuda-pemuda Indonesia untuk bisa menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang besar. Nah, selanjutnya nih pemateri yang pastinya ditunggu-tunggu, Ibu Profesor Musdah Mulia. Beliau merupakan chairman dari ICRP. Saya juga belajar